Shalom Bapak Ibu semua, Shalom Jemaat Tuhan yang ada di GPI Rock Mojokerto, Sidoarjo dan Tulungagung. Bertemu kembali dalam renungan Komsel pada kesempatan kali ini. Dan hari ini saya ingin membagikan tentang generasi anak panah. Dan bukan satu kebetulan, 2 tahun ini kita ada dalam tema-tema bicara tentang generasi. Dan tahun ini secara khusus kita bicara bagaimana kita membangkitkan pemimpin-pemimpin yang baru. Kita baca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 127 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Tantangan terbesar hari-hari ini di tengah kondisi yang tidak menentu adalah bagaimana kita bisa membangun generasi ini jadi generasi-generasi yang benar-benar menjadi anak panah. Karena anak panah sangat penting ternyata. Anak panah menjadi ujung tombak dalam sebuah peperangan. Pahlawan itu, anak panah ini jadi senjata yang paling penting karena bisa menyerang dari jarak yang begitu jauh. Nah, anak panah begitu pentingnya bagi generasi hari-hari ini untuk mereka bisa mengerti bahwa mereka ini diibaratkan seperti anak panah. Nah, kita mesti tahu dulu bahwa anak panah itu seperti apa. Yang pertama, bicara tentang anak panah, maka mata panah itu harus tajam. Tidak boleh tumpul. Karena supaya bisa menancap kepada sasarannya, maka mata panah itu harus tajam. Dalam sejarah-sejarah yang lampau-lampau, bagaimana mata panah itu bisa ada yang dibentuk dari batu yang dipahat sampai tajam. Gambaran ini menunjukkan bahwa untuk jadi mata panah yang tajam itu harus melalui proses, harus dipahat. Begitu pula dengan generasi hari-hari ini. Kalau kita menjadi generasi yang tajam, nggak tumpul, kita harus terus mau diproses, ya kan? Kita harus mau jadi generasi yang terus dilatih sampai kita menjadi generasi yang tajam. Generasi yang tajam bicara tentang apa? Bagaimana kita menjadi generasi yang cakatan, kita jadi generasi yang nggak lelet, kita punya kemampuan. Kita jadi generasi yang tangguh, kuat, tidak lemah, memiliki karakter yang kuat. Jadi anak-anak muda, gambaran-gambaran anak muda yang sebenarnya, yang tangguh, yang punya semangat. Ini yang penting. Dan ini jadi tantangan hari-hari ini. Bagaimana generasi hari-hari ini harus dibangun. Jadi generasi-generasi yang seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan jangan sampai kita begitu banyak melihat, begitu banyak omongan yang mengatakan bahwa generasi hari-hari ini seperti sedang mengalami penurunan. Generasi hari-hari ini sedang tertidur. Generasi hari-hari ini tidak mengenal tujuan. Bagaimana mereka bisa tepat pada tujuan kalau mereka tidak tajam? Akhirnya tidak menancap kepada tujuan. Dan ini yang berbahaya. Generasi hari-hari ini mesti mengerti bahwa generasi perlu dibentuk jadi generasi yang tajam. Tidak bisa tumpul. Kalau tumpul tidak akan digunakan. Tidak ada pahlawan manapun, seorang pemanah yang akan menggunakan panah yang ujungnya tumpul. Karena ujung yang tumpul tidak bisa menancap pada sasaran. Penting bagi generasi hari ini untuk tahu bahwa kita harus jadi generasi yang tajam. Bicara tentang punya kemampuan, punya ketangguhan, generasi yang kuat, gak lemah dengan keadaan, gak mudah menyerah. Tapi bagaimana prakteknya menjadi generasi yang kreatif, generasi yang berpikir kritis, generasi yang tangguh, generasi yang memiliki berbagai keahlian, mau belajar. Dan ini penting untuk kita menjadi generasi seperti anak-anak panah. Kita diibaratkan seperti anak-anak panah. Maka kita perlu tahu bahwa anak panah, yang pertama mata panahnya harus tajam. Dan kita perlu terus-menerus dipahat. Pemahatan mata panah untuk membentuk kita sampai mendapatkan ketajaman yang dimau. Dan itu perlu. Hari-hari ini kalau kita mungkin masih diizinkan proses untuk kita dipertajam, jangan menyerah. Karena itu proses yang baik buat kita. Supaya kita pada akhirnya menancap pada tujuan yang Tuhan mau. Penting bagi kita untuk tahu bahwa anak panah itu harus tajam mata panahnya. Yang kedua, yang penting pesan untuk generasi hari-hari ini adalah panah itu tidak bisa menancap dengan sendirinya. Panah tidak bisa melayang dengan sendirinya. Panah perlu busur, anak panah
perlu pemanahnya. Maka yang gak kalah penting menjadi generasi-generasi anak panah adalah harus mau diarahkan. Karena kalau anak panah tidak mau diarahkan, tentu tidak akan tepat sasaran, tidak mencapai tujuan atau goal yang dimau oleh pemanah. Anak panah harus mau diarahkan. Hari-hari ini bicara diarahkan, itu bicara bagaimana kita mau diajar, bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita mau dengar-dengaran, bagaimana kita mau taat, bagaimana kita mau menerima didikan, bagaimana kita mau menerima disiplin. Itu semua baik untuk kita. Itu semua menjadi arahan yang baik untuk setiap kehidupan generasi. Anak panah hanya bisa melesat kalau ada yang mengarahkan. Makanya penting bagi generasi hari ini, kita perlu orang-orang yang mengarahkan dalam setiap kehidupan kita. Di situ ada orang tua kita, di situ ada mentor kita, di situ ada kakak rohani, di situ ada gembala kita, baik gembala komsel, apapun pemimpin-pemimpin yang Tuhan tunjuk dalam setiap kehidupan kita. Jadikan mereka sebagai penunjuk arah bagi setiap kita. Selain itu, arahan juga Tuhan beri melalui firman Tuhan. Penting bagi generasi hari-hari ini untuk mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi arahan yang tepat supaya kita benar-benar mencapai tujuan yang Tuhan mau. Jangan sampai kita menjadi generasi anak panah yang tidak mau diarahkan. Akan menjadi sia-sia dan gak digunakan. Gak akan ada yang mau dipakai. Gak akan digunakan, gak akan berfungsi kalau kita gak mau diarahkan. Makanya hari-hari ini kita perlu belajar. Sebagai generasi kita perlu melatih diri. Kita perlu belajar, kita perlu dengar-dengaran, kita perlu taat kepada pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tunjuk dalam setiap kehidupan kita. Penting, ingat dua hal. Jadi generasi anak panah, maka mata panah kita harus tajam. Kita harus terus-menerus dibentuk sampai ketajaman yang ditentukan. Sampai ketajaman itu benar-benar dirasa yang paling tepat buat kita. Dan sebagai anak-anak panah, kita harus mau diarahkan. Anak panah tidak bisa berjalan sendiri. Anak panah tidak bisa melesat dengan sendiri. Anak panah perlu orang yang mengarahkan. Anak panah perlu pemanahnya. Anak panah perlu busurnya. Makanya firman Tuhan itu jadi busur dan pemanah dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita bisa mengarah kepada tujuan yang Tuhan mau. Jangan menyepelekan didikan. Jangan menyepelekan arahan yang Tuhan beri. Kadang-kadang arahan itu bisa jadi nggak enak buat daging kita. Tapi itu perlu supaya untuk kita mencapai tujuan yang Tuhan mau. Ketika dua hal ini terjadi dalam generasi, maka saya yakin generasi anak panah ini siap diluncurkan. Dan saya yakin kita semua akan menjadi generasi anak panah yang tepat sasaran, meraih setiap tujuan yang sudah Tuhan tentukan dalam setiap kehidupan kita. Dan di ayat yang kelima bahkan dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saya yakin kita semua ingin menjadi generasi-generasi yang siap untuk diluncurkan. Kita semua ingin jadi generasi-generasi yang tepat pada sasaran. Tapi ingat dua hal ini. Panah harus tajam dan anak panah itu harus mau diarahkan. Diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan, diarahkan oleh pemimpin-pemimpin. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami dibentuk menjadi generasi-generasi yang anak panah. Kami mau tajam. Kami mau menjadi generasi yang tangguh, cekatan, yang kuat, yang tidak loyo, tidak gampang dimakan dengan arus zaman ini. Tapi kami menjadi generasi-generasi yang tangguh, kuat, sampai tepat pada sasaran yang Tuhan mau. Dan selain itu kami juga mau menjadi generasi yang terus mau diarahkan. Kami mau mendengarkan didikan, kami mau menerima disiplin, kami mau mendengarkan arahan, ajaran, dan belajar itu. Kami percaya ketika dua hal ini siap dalam kehidupan kami. Kami diluncurkan supaya kami bisa tepat sasaran pada tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati setiap generasi yang ada, berkati setiap keluarga yang ada.
biar semuanya ini bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.